Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 123. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan Xiaoyan saat ini sedang berada di puncak bintang 3 Dodi dan dia sudah memiliki teknik kultivasi jiwa setingkat Huasi Sain serta teknik pedang yang juga berada di tingkat Huasi Sain, lalu juga memiliki teknik gerakan tahap Si tingkat menengah, juga memiliki teknik bertarung jiwa tingkat tinggi. Tapi begitu Xiaoyan memikirkan tentang teknik bertarung jiwa tingkat tingginya, senyum di wajah Xiaoyan perlahan membeku dan dia kali ini bergumam, teknik langit yang dingin. Sebenarnya itu berada di level berapa? Xiaoyan merasa kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kemarahan surgawi musim semi kuning. Namun teknik Do ini tidak memiliki metode kultivasi atau deskripsi tentang tingkatan khusus. Hal itu membuat Xiaoyan merasa cukup aneh. Xiaoyan kemudian membuka buku biru yang ada di telapak tangannya dan tidak lain adalah teknik langit yang dingin itu. Lalu membacanya dengan pelan dan kemudian Xiaoyan bergumam, gabungkan kekuatan jiwa ke dalam langit dan bumi, kendalikan langit, bentuklah langit dan juga bumi milikmu sendiri. Mencapai integrasi kekuatan jiwa dengan langit dan bumi itu sangatlah sulit, apalagi mengendalikan langit dan membentuk langit dan bumi sendiri, itu jauh lebih sulit, kata Xiaoyan. Xiaoyan melanjutkan kata-kata yang tertulis di dalam buku biru. Apakah langit dan bumi itu? Langit dan bumi merupakan asal yang memelihara segala sesuatu, fondasi dari segalanya. Mengintegrasikan diri dengan langit dan bumi berarti menempatkan diri pada asal kekuatan terus-menerus, mengambil energi dari kekuatan langit dan bumi, berdiri dalam posisi yang tidak terkalahkan. Ketika Xiaoyan membaca hal seperti ini, dia pun merasa takjub. Jika Xiaoyan benar-benar bisa berkultivasi sampai tahap seperti itu, maka dia tidak perlu takut kehabisan energi. Xiaoyan kali ini merasakan sebuah perasaan yang cukup gembira dan dirinya kembali membaca bait selanjutnya. Apakah itu langit yang dingin? Langit yang dingin itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, tinggi di atas, acuh tak acuh terhadap semua makhluk. Amarahnya mampu membekukan seluruh makhluk di dalamnya. Amarah adalah sejenis tekanan, sebuah alam, dan juga aura. Jika kekuatan jiwa bisa menyatu dengan dunia, maka hati pun bisa menyatu dengan dunia. Dengan luasnya dunia, seseorang bisa memadatkan momentum langit yang dingin, mencapai tekanan tertinggi, bisa memusnahkan seluruh makhluk hanya dengan satu jentikan jari. Ketika Xiaoyan membaca kata-kata ini, dia pun merasakan bahwa sebenarnya teknik langit yang dingin sangat arogan, memperlakukan seluruh makhluk seperti seekor semut. Pandangan mata Xiaoyan kali ini telah tersentak ketika dia memikirkan hal seperti itu. Pada saat pertama kali Xiaoyan membaca buku biru, dia menghabiskan waktu selama 1 bulan dan hanya mendapatkan sedikit pemahaman tentang teknik penyatuan dengan dunia. Setelah membacanya kembali, Xiaoyan tampak samar-samar memahami sesuatu. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan kemudian dia berkata, sepertinya menyatu dengan dunia adalah fondasi dari teknik ini. Tidak heran jika Shanlao mengatakan bahwa itu adalah kekuatan jiwa puncak alam kaisar ditambah roh hantu saja hampir tidak cukup. Lalu ini tentang merasakan momentum langit yang dingin dan mengendalikan emosi langit yang dingin untuk melepaskan kekuatan teknik bertarung jiwa ini. Kemampuan pemahaman Xiaoyan sangat baik. Setelah 2 kali membaca buku biru yang merupakan teknik langit yang dingin, dia samar-samar memahami rahasianya. Cara menggunakan langit yang dingin untuk menyerang, Xiaoyan juga sudah menebak. Ketika dia sendiri berubah menjadi langit yang dingin, maka semua hal yang berada di dalam dunia akan ada di bawah kendalinya. Dengan satu pikiran, Xiaoyan bisa melenyapkan segalanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, tidak kusangka bahwa kekuatan jiwaku yang berada di puncak alam kaisar masih terlalu lemah untuk mempelajari teknik langit yang dingin. Selain itu ada momentum dari langit yang dingin. Aku baru memahami sebagian kecilnya. Siapa tahu kapan aku bisa sepenuhnya
memahami tentang teknik ini. Soyen menutup buku biru di tangannya dan kemudian pandangan mata Soyen menatap pada langit yang ada di atas sana. Langit biru, jernih tidak berawan, memancarkan ketenangan. Itu adalah sebuah ketenangan dari langit yang dingin. Soyen terus mengamati tanpa perubahan apapun sampai matahari telah terbenam. Langit yang awalnya biru kini telah berubah menjadi oranye dan kemudian secara diam-diam langsung berubah menjadi kegelapan yang menyelimuti segalanya, membuat berbagai hal yang berada di dalam dunia ini tampak kabur. Itu adalah misteri langit yang dingin. Langit secara perlahan menjadi gelap gulita. Warna abu-abu menyelimuti dunia, tertindas dalam keheningan. Kegelapan seolah menguasai segalanya. Itu merupakan kesuraman langit yang dingin. Soyen terus menatap ke arah langit seolah dia hendak menyatu dengan dunia ini. Tidak lama kemudian, kegelapan di langit telah muncul sebuah kilatan-kilatan petir, diikuti dengan gelombang badai yang dahsyat. Petir pun bergemuruh, suara angin, hujan, dan juga awan bergelombang bercampur menjadi satu. Lautan awan bergelombang meraung, berpacu. Hujan deras kini telah turun dari langit, menghantam tanah, memercikkan air, mengaduk hamparan berkabut. Itu merupakan amukan langit yang dingin. Soyen masih berdiri. Dia kehujanan dari malam sampai pagi hari. Tubuhnya basah kuyup, namun Soyen tidak peduli dan dia masih terus merenung, melihat ke arah langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, angin di langit pun mereda, awan hitam menghilang, hujan berhenti, langit kembali menjadi cerah, menunjukkan warna putih dari ufuk timur. Cahaya perlahan semakin terang, angin sepoi-sepoi membawa kehangatan. Ini adalah kelembutan langit yang dingin. Soyen masih berdiri tanpa bergerak, menikmati suka duka dan juga amarah dari langit yang dingin. Pakaiannya yang telah mengering kini basah, mengering lagi, basah lagi. Pola seperti itu terjadi berulang kali kepada Soyen. Dinginnya langit sering diabaikan oleh semua makhluk, menjadi semakin dalam dan juga tidak terduga. Seolah-olah seseorang bisa menyentuhnya dengan tangan, namun ia juga tampak sangat jauh. Seolah-olah seseorang tidak akan pernah bisa mendekati langit yang dingin. Pemahaman Soyen semakin mendalam, dan tiba-tiba saja sosok dari Soyen menjadi kabur, seolah menyatu dengan dunia. Dan seolah-olah segala sesuatu adalah Soyen. Soyen adalah segala sesuatu. Jika Zanlao berada di tempat ini menyaksikan pemandangan yang terjadi pada Soyen, dia pasti akan sangat terkejut dan juga gembira, karena ini adalah ranah tingkat dasar penyatuan manusia dengan alam. Untuk bisa memahami hal seperti itu, membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang keselarasan dengan dunia. Bagi Soyen yang kekuatannya hanya berada di tahap puncak bintang 3 Dodi, untuk bisa mencapai pemahaman tingkat dasar, sudah bisa dianggap bahwa dia telah mencapai sebuah keajaiban. Namun tentu saja Soyen tidak mengetahui semua ini. Dia hanya merasa dirinya berada di sebuah pemandangan yang sangat aneh, seolah-olah lingkungan sekitarnya menjadi bagian dari tubuhnya. Dia bisa merasakan denyut nadi dari pohon besar di kejauhan, bahkan kegembiraan dan juga kesedihan dari berbagai daun di pohon itu. Udara pun seolah memiliki emosinya sendiri. Dengan sebuah pikiran dari seorang Soyen, bintik-bintik cahaya hijau yang ada di pohon besar ini segera terbang dan mendarat di tubuhnya, menyatu ke dalam diri Soyen. Dokinya langsung meningkat. Soyen cukup terkejut. Mungkinkah ini adalah sesuatu yang dinamakan menyatu dengan dunia? Tapi bukankah aku baru memahami momentum langit dan dingin? Bagaimana aku bisa tanpa sengaja memasuki alam penyatuan? Sambil menghembuskan nafasnya, Soyen merasa segar. Langit yang dingin seolah-olah tidak lagi terasa sesulit sebelumnya. Soyen kembali tersenyum. Apakah ini kekuatan langit yang dingin? Memang dahsyat. Meskipun aku masih belum tahu peringkatnya, dengan penguasaanku saat ini jelas lebih kuat daripada teknik Dota Hapsi tingkat menengah.
tubuh dari Xiaoyan kembali berubah menjadi sosok ilusi. Dia mengulurkan tangannya menekan ke arah pohon besar. Dalam sekejap saja batang dari pohon besar itu langsung layu, kehilangan warna hijaunya. Bahkan daun-daun juga berubah menjadi kuning, lalu rontok. Xiaoyan tersenyum tipis, penuh kegembiraan. Dengan lembut dia melambaikan tangannya kembali. Aliran energi dunia terus-menerus mengalir ke pohon besar itu, dan pohon yang layu segera mendapatkan vitalitasnya kembali. Daun-daun yang kuning juga berubah menjadi warna hijau cerah yang berkilauan. Angin pun ikut menjadi lembut. Xiaoyan hanya menguji sedikit, tapi kekuatannya sudah melampaui imajinasinya. Teknik Do yang sangat menakutkan, menyatu dengan dunia, mengendalikan dinginnya langit, menjadi satu dengan dunia. Ini cukup mirip dengan sebuah domain. Ini luar biasa, setara dengan domainku sendiri. Xiaoyan kemudian berlarian mengelilingi pohon besar dengan gembira. Namun sayangnya, kekuatan Xiaoyan masih sangat lemah. Jangkauan kendalinya terlalu kecil. Jika dia gunakan dan bertemu dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dia, mungkin Xiaoyan tidak akan mampu mengendalikannya. Dan jika teknik Do ini bisa mencapai pencapaian utamanya melalui kultivasi, maka Xiaoyan akan memiliki cukup kekuatan untuk bisa mengalahkan para dewa dan juga roh hantu. Xiaoyan kemudian mengatakan, bagaimana jika kita coba lagi? Xiaoyan pun menekan telapak tangan ke arah bawah. Targetnya saat ini merupakan semak-semak kecil yang hampir mati. Energi dunia bermekaran dengan vitalitas mengalir ke dalam semak-semak kecil itu. Batangnya yang layu sedikit bergetar, seolah merespon suntikan kekuatan kehidupan. Xiaoyan menunggu, namun setelah sekian lama, semak-semak kecil itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan beberapa helai daun di atasnya pun mulai rontok. Xiaoyan bingung, apa yang terjadi? Mungkinkah teknik kultivasi untuk menghidupkan semak-semak itu gagal? Setelah beberapa kali mencoba, hasilnya tetap sama. Seluruh daun yang ada di semak-semak kecil kini telah rontok. Batangnya bergetar, seolah-olah mengeluh kepada Xiaoyan. Mungkinkah hanya perubahan atau kehancuran yang terjadi di dalam domainku yang dapat dipulihkan? Setelah beberapa kali percobaan, Xiaoyan mengkonfirmasi fakta ini. Ini cukup masuk akal. Jika tidak, aku bisa membuat segala hal tumbuh dan membuat semuanya menentang hukum alam. Bukankah aku akan menjadi seperti sang pencipta? Mungkin hanya level dewa perang atau dosen yang memiliki kemampuan untuk bisa mengubah dunia seperti itu. Contohnya adalah seperti dewa penguasa waktu. Mengingat tentang orang tua itu, aku benar-benar penasaran sampai kapan ujianku ini akan selesai. Tapi tidak masalah, aku cukup menikmati ujianku kali ini meskipun harus dimulai dari kekuatan Dodi. Meskipun Xiaoyan sedikit frustasi, tapi setelah dia membuat kesimpulan, teknik langit yang dingin memang sangat luar biasa. Xiaoyan merasa teknik kultivasinya ini memiliki arah yang baru, bukan hanya tentang mengubur diri di dalam latihan yang keras untuk bisa mencapai puncaknya. Hal itu membuat Xiaoyan kemudian mengatakan, jika aku menempuh ribuan mil sungai dan juga gunung, mendaki gunung-gunung terkenal dan mengamati momentum dinginnya langit di mana-mana, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi peningkatan teknik bertarung jiwa ini. Mungkin seseorang memang harus membaca perubahan sejarah kuno, menanggung kesulitan dunia manusia untuk memahami alam tertinggi dari seni bela diri. Mungkinkah alasan tidak adanya bintang 9 Dodi yang muncul sejak bencana kuno terletak pada hal ini? Pertanyaan seperti itu tiba-tiba muncul di dalam benak dari Xiaoyan. Sudahlah, sudah saatnya aku mencari Zanlao supaya dia memodifikasi teknik Do 1000 racun mayat. Xiaoyan pun langsung berkelebat dan kemudian dia sudah muncul di dalam pagoda emas. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat ke arah atas. Dia telah menemukan Zanlao berdiri di tengah menara, menatap puncak dari menara atau pagoda emas ini. Sementara Long Yi sudah menyelesaikan penyerapan dari pil petir. Dan kali ini pagoda emas segala sesuatunya tampak
sangat sunyi. Xiaoyan kemudian mengelus kepala Long Yi sambil bertanya, apakah kau sudah selesai menyerap pil petir? Long Yi menganggukkan kepalanya dan kemudian dia memedamkan wajahnya di pelukan dari Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan bertanya, lalu berapa level kekuatanmu sekarang? Long Yi menjawabnya, aku telah mencapai tahap akhir, bintang 4 Dodi. Xiaoyan pun tersentak. Tidak menyangka bahwa Long Yi sudah mencapai tahap akhir bintang 4 Dodi hanya dengan menyerap satu pil petir dari pil tingkat ke-6, mampu meningkatkan kekuatan dengan menelan pil petir. Itu jauh lebih tidak normal jika dibandingkan ras iblis yang menelan inti binatang iblis. Selama ada sejumlah pil petir tingkat tinggi, maka tidak perlu khawatir tentang peningkatan kekuatan dari seorang Long Yi. Melihat Xiaoyan terdiam, Long Yi bertanya, ada apa ayah? Apakah menurutmu perkembangan kekuatanku terlalu lambat? Xiaoyan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak lambat. Jika peningkatan kekuatan Long Yi dianggap lambat, bagaimana dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan? Bukanlah lambat sekali. Pandangan mata Xiaoyan melihat ke arah Long Yi dan kemudian dia mengatakan, setelah aku mengumpulkan seluruh bahan-bahan, dalam beberapa waktu aku akan memurnikan kembali beberapa pil obat tingkat ke-6 dan aku akan membiarkanmu menyerap pil petir itu lalu menggunakannya untuk naik pada kekuatan bintang 5 Dodi. Ketika Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, dia teringat dengan Lang Tian dan bertanya-tanya apakah Lang Tian sudah berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama Xiaoyan juga memikirkan air dari 9 mata air. Jika dia bisa menemukan lebih banyak lagi, maka Xiaoyan bisa memurnikan pil obat cinta jiwa sehingga bisa membuat anggota tim lainnya menyerap satu pil ini dan mencoba keberuntungan mereka. Long Yi tersenyum pada Xiaoyan. Baiklah, jika aku menyerap beberapa pil petir tingkat ke-6 lagi, maka aku pasti akan bisa menembus ke tahap bintang 5 Dodi. Kemudian aku akan bisa pergi bersama dengan ayah untuk membantu ayah di dalam pertarungan. Xiaoyan mengusap kepala Long Yi. Dasar bocah, kau taunya hanya berkelahi saja. Ngomong-ngomong Long Yi, apakah puncak menara ini masih sering berguncang? Long Yi menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, jika begitu aku akan bertemu dengan Zhan Lao dulu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaoyan pun segera melesat untuk mendekati Zhan Lao. Melihat kehadiran dari bocah ini, Zhan Lao menoleh. Dasar bocah sialan, kau datang pasti hanya untuk meminta bantuanku memodifikasi teknik do milikmu, bukan? Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya, kenapa orang tua ini selalu mengetahui jalan pikiranku? Zhan Lao melirik Xiaoyan terdiam dan kemudian dia mengatakan, kau tidak akan pernah datang ke dalam pagoda ini jika tanpa tujuan, dan aku sudah bisa menebak berbagai hal yang berada di dalam pikiranmu. Xiaoyan kemudian tersenyum sambil mengatakan, Zhan Lao, tempat ini sering terguncang. Apakah kau tidak merasa terganggu tinggal di dalam pagoda? Bagaimana jika aku membuatkan rumah untuk dirimu di dalam halaman Klan Zhao? Zhan Lao menggelengkan kepalanya. Dasar bocah nakal, berhenti berpura-pura polos. Dengan rencana-rencana kecilmu itu, apa kau pikir orang tua ini tidak tahu? Mana, berikan saja teknik do yang akan aku modifikasi. Xiaoyan berbahasa basi. Bukan begitu Zhan Lao, aku benar-benar melakukan hal ini demi kebaikanmu, Pak Tua. Bagaimana kalau kau saja yang mengatakan apa sebenarnya yang berada di puncak menara ini? Zhan Lao menggelengkan kepalanya. Kata-kataku masih sama seperti dahulu. Waktunya belum tepat untuk mengatakan semua ini pada dirimu. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengeluarkan tengkorak dengan sepasang tanduk. Tanpa ragu lagi, Zhan Lao mengambil hal itu lalu disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Detik berikutnya Zhan Lao bertanya, bagaimana dengan teknik do dinding besi yang kau dapatkan di dalam pelelangan itu? Xiaoyan kemudian mulai menceritakan tentang apa saja yang telah dia dapatkan dari dinding besi dengan penuh antusias. Kali ini Zhan Lao terkejut. Apa? Teknik do yang berada di dalam dinding besi itu sebenarnya telah mencapai tingkatan Kuasi Sain?
yang dinamakan Kuasi Sain adalah tingkatan menyerupai Sain. Zanlao melanjutkan ucapannya. Awalnya aku pikir teknik Do itu hanya mencapai tahap si tingkat lanjutan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa itu telah mencapai Kuasi Sain. Bocah sialan, kau benar-benar memiliki keberuntungan yang bagus bisa mendapatkan teknik seperti ini dengan harga yang murah. Soyan tertawa. Semua ini juga berkat bantuanmu. Zanlao mengelus janggutnya. Setidaknya kau bocah nakal masih memiliki sedikit hati nurani. Soyan bertanya kembali, lalu bisakah kau memberitahuku tingkatan apa dari teknik bertarung jiwa langit yang dingin? Zanlao hanya menjawabnya, bagaimana menurutmu? Seberapa baik kau telah mempelajari teknik itu? Soyan segera menjawabnya, ketika aku melepaskan sebagian yang telah aku pelajari, aku telah mampu membentuk sesuatu yang menyerupai sebuah domain dan kekuatannya cukup besar. Bisa dianggap itu lumayan. Zanlao sekali lagi terkejut. Apa? Kau bilang kekuatannya lumayan? Hanya lumayan? Ketika teknik Do yang kau pelajari sudah mencapai tahap domain, kekuatan seperti itu jauh lebih dari sekedar lumayan, dasar bocah sialan. Zanlao benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya Soyan akan bisa memahami teknik langit yang dingin sampai ke tahap alam domain. Kemampuan pemahaman seperti ini dianggap luar biasa jenius. Soyan hanya tersenyum sambil mengatakan, hehehe, sebenarnya kekuatannya cukup bagus, tapi untuk bisa mengembangkannya hingga mencapai tingkat utama masih membutuhkan banyak kesempatan dan juga wawasan. Zanlao, kau tahu persis kan seberapa kuat setiap alam. Jadi kau pasti tahu tingkatan dari teknik Do ini. Tolonglah, katakan padaku, jangan membuatku penasaran. Lihatlah, aku sudah mencapai tingkat menengah dalam pengembangan teknik Do langit yang dingin. Namun aku bahkan tidak tahu apa tingkatan yang dimiliki oleh teknik itu. Benar-benar menjengkelkan. Zanlao kembali menjawabnya, sudah ku bilang aku tidak tahu. Teknik Do ini berbeda dari teknik-teknik biasa. Kekuatannya bergantung pada sebanyak yang bisa kau pahami. Jika kau sama sekali tidak bisa memahaminya, maka teknik itu tidak sebaik teknik tahap Yi. Tapi jika kau mampu memahaminya, maka teknik ini akan berada pada jajaran teknik tingkat atas. Soyan bergumam, omong kosong apa ini, dasar pelit. Alasan kenapa Zanlao tidak mau memberitahukan pada Soyan adalah karena beberapa hal belum pantas diketahui oleh Soyan. Mengetahuinya terlalu dini justru akan merugikan perkembangan dari Soyan. Bagaimanapun juga, Zanlao melakukan hal seperti ini adalah untuk kebaikan Soyan. Soyan hanya bisa menggerutu. Jika kau tidak mau mengatakannya, ya sudah. Lalu katakan padaku, kapan teknik bertarung racun 1000 mayat bisa dimodifikasi? Aku sedang menunggu untuk membina pasukan-pasukan yang hebat. Zanlao menjawabnya, paling cepat 1 tahun, paling lambat beberapa tahun. Akhir-akhir ini aku sedang sibuk. Soyan sedikit kecewa. Apa? Selambat itukah? Zanlao memelotot pada Soyan. Apakah menurutmu memodifikasi sebuah teknik Do itu adalah seperti menumis sayuran? Ini adalah teknik Do tahap si tingkat lanjutan. Sudah cukup bagus jika aku bisa memodifikasinya dengan sukses dalam beberapa tahun. Kau harus tahu, di dalam dunia ini hanya aku yang mampu melakukan modifikasi terhadap teknik ini. Jika kau tidak percaya, coba cari orang lain yang lebih hebat dari diriku soal memodifikasi sebuah teknik Do. Melihat kemarahan dari seorang Zanlao, Soyan pun tersenyum. Hehe, aku tidak berani meragukan kemampuanmu, Zanlao. Baiklah, kau tidak perlu marah seperti itu. Beberapa tahun aku juga sanggup menunggunya. Jika begitu aku tidak akan mengganggu jadwalmu yang padat. Pak Tua, ingat ya, setelah selesai melakukan modifikasi, segera hubungi diriku. Long Yi menarik lengan baju dari Soyan lalu bertanya, ayah, kau akan keluar dari tempat ini? Soyan mengelus kepala Long Yi. Tanpa kusadari aku telah melatih teknik Do selama beberapa tahun dan aku tidak tahu bagaimanakah situasi di luar sana. Aku perlu keluar untuk melihat apakah masih baik-baik saja.
Long Yi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan segera setelah itu Zhou Yan berpamitan kepada Zhan Lao dan juga Long Yi. Dia kemudian keluar dari dalam pagoda emas lalu menyimpan kembali ke dalam cincin penyimpanan. Zhou Yan setelah keluar dari kultivasinya langsung menuju aula utama. Ketika orang-orang mendengar Zhou Yan keluar dari kultivasinya, mereka semuanya berbondong-bondong menuju aula utama. Ketika semua orang sudah berkumpul, pandangan mata dari seorang Zhou Yan pertama kali tertuju pada seorang Lang Tian. Dia merasa bocah ini kekuatannya telah meningkat. Tanpa ragu Zhou Yan bertanya, "Lang Tian, apakah kau sudah mampu menaikkan level kekuatan jiwamu?" Lang Tian pun tersenyum. Berkat tuan muda Zhou Yan, kesempatan yang sangat kecil itu pada akhirnya berhasil aku dapatkan. Kekuatan jiwaku telah menembus tahap akhir alam kaisar. Dan aku mampu mewujudkan mimpi yang telah lama aku impikan selama ini. Zhou Yan pun tertawa. Ini benar-benar kabar yang gembira. Lang Tian juga memberikan laporan tentang hasil pencapaiannya. Beberapa waktu yang lalu aku mencoba untuk memurnikan pil hati ungu. Dan aku benar-benar berhasil. Sekarang aku adalah alkemis tingkat kelima. Zhou Yan kembali tertawa. Luar biasa, Lang Tian. Kau telah memenuhi harapanku. Selamat. King Haoran segera mendekati Zhou Yan yang kemudian dia mengatakan, kekuatan Lang Tian telah menembus batas dan dia telah berhasil memurnikan pil hati ungu. Ini merupakan kabar gembira dan patut dirayakan. Namun, aku juga melihat dirimu. Suasana hatinya tampaknya sedang baik, jadi pasti kau telah mendapatkan banyak hal di dalam kultivasimu, bukan? Ucapan King Haoran membuat Zhenny dan juga yang lainnya menatap ke arah Zhou Yan dan mereka cukup penasaran. Xiao Zhan tiba-tiba mengatakan, apakah hati semua orang siap untuk menahan keterkejutan kali ini? Di masa lalu setiap kali Zhou Yan muncul dari pelatihan akan selalu membawa kejutan bagi semua orang. Dan saat ini pasti juga akan terjadi. Zhou Yan pun berkata, apakah itu terlalu berlebihan? Xiao Zhan menjawabnya, jika kau tidak bertanya-tanyakan pada semua orang, mereka pasti menantikan kejutan apa yang akan dibawa oleh tuan muda Zhou Yan. Zhou Yan hanya bisa menatap mereka semuanya dengan cara yang tidak berdaya. Setelah Zhou Yan terdiam, detik berikutnya dia mengatakan, sebenarnya memang tidak mengecewakan sama sekali. Kalian tahu, dinding besi yang kita dapatkan di dalam pelelangan merupakan teknik do yang lengkap. Dan itu bukan teknik do tahap C, tingkat menengah atau tingkat lanjutan seperti yang kita duga selama ini. Melainkan itu merupakan sebuah teknik pedang yang berada di level Kuasi Sain. Le Shaolong, Zhenny, King Haoran, dan juga yang lainnya pun berkata secara serempak, apa? Teknik pedang yang berada di level Kuasi Sain? Dan itu bukan sebagian, tapi merupakan teknik lengkap. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah mereka semuanya akan percaya ucapan Zhou Yan atau masih meragukannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.